Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja kan ya? Ya semoga tetap baik-baik, sehat-sehat aja. Nah anak-anak, sekalipun hari ini kita sama-sama gak bisa kumpul bareng-bareng, tapi kita mau tetap ibadah nih sama-sama. Nah Losa Fani tahu nggak hari ini kita tuh ibadah dalam rangka merayakan apa sih Losa? Merayakan apa ya? Ada yang tahu gak? Coba yang tahu jawab di rumah. Nah hari ini kita akan merayakan Paskah langsung. Oh Paskah ya? Paskah itu apa sih? Adik-adik pada tahu nggak sih Paskah itu kita ngerayain apa? Coba Paskah itu apa? Apa? Kelahiran Yesus. Bener gak ya? Bener gak Losa Fani? Bukan. Kayaknya bukan deh. Ngerayain apa ya? Apa lagi? Cari telur kali ya? Losa ya? Cari telur ya? Iya, mungkin mamanya udah rebus telur di rumah atau belum? Ngapain ya Losa Paskah itu? Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan. Iya betul. Jadi Paskah nih kita mau sama-sama ngerayain Tuhan yang sudah bangkit buat kita. Tuhan yang mati buat kita udah rayakan kemarin Jumat Agung, sekarang kita merayakan kebangkitannya. Nah sebelum mulai, kalau semua ajak kita sama-sama nyanyi lagu Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik boleh sambil berdiri di rumah ikuti gerakannya ya. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya. Cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Nah, adik-adik, apakah Tuhan Yesus cuma mati buat kita? Enggak ya tentunya. Tadi aku juga udah bilang kalau Tuhan Yesus cuma mati buat kita, tapi Tuhan Yesus juga udah bangkit buat kita. Mari kita sama-sama nyanyi lagu sebagai hidup ada hari esok. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan apa? Membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab apa? Dia hidup. Sekali lagi, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa dulu nih sebelum mulai. Yuk sebelum kita mulai, kita doa dulu. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami bisa merayakan Paskah. Dimanapun kami berada sekarang, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, di rumah kami. Berkatilah ibadah pada hari ini Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan agar bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Losa Jeffrey, Losa mau tanya nih.
Tahu gak Lause Jeffrey tema Paskah hari ini apa sih? Iya ya, tema Paskah hari ini ya. Kita tanya dulu ke adik-adik kali ya. Ada yang tahu nggak di rumah tema Paskah hari ini apa? Coba yang tahu jawab ya di rumah ya. Apa? Gak tahu? Tahu? Ya. Nih, tema Paskah tahun ini ya Lause ya, itu Yesus hidup di dalamku. Apa Lause? Yesus hidup di dalamku. Apa itu maksudnya Lause ya? Ini apa Lause? Iya, Lause-nya punya balik lagi. Ya udah nggak apa-apa, karena Lause baik Lause jawab. Tadi ya, kita kan udah sama-sama bahas ya, Paskah itu ngomongin tentang Yesus yang udah mati buat kita, bangkit lagi buat kita. Nah, pertanyaannya nih Lause, ketika Tuhan Yesus udah mati buat kita, udah bangkit buat kita harus ngapain ya Lause ya? Kita harus hidup taat kepada Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana? Dengan mengikut Tuhan. Betul ya, kita harus hidup taat kepada Tuhan Yesus sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang udah rela nih mati dan bangkit buat kita. Ya. Makanya Lause mau sama-sama abis ini ajak nyanyi lagu Mengikut Yesus Keputusanku. Adik-adik bisa lagunya? Kita nyanyi sekali dulu ya bareng-bareng. Boleh sambil bertepuk tangan. Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ikat. Nah, tahu dong lagunya? Nah, sekarang Lause mau ajak kita sambil pakai gerakannya spesial ya Lause. Kita mau ngetes nih adik-adik ya, sekalipun di rumah terus ya belakangan ini, apakah konsentrasinya masih bagus Lause? Coba ya. Nih, jadi tangan kirinya adik-adik coba keluarin jempol ya. Tangan kirinya keluarin jempol, tangan kanannya keluarin kelingking. Bisa? Coba. Udah? Nah, kalau udah, nanti kita jalanin nih jempol sama kelingkingnya. Jempol ini ngelambangin Tuhan Yesus, kelingkingnya ngelambangin kita nih yang ngikutin Tuhan Yesus ya. Jadi begini, mengikut Yesus keputusanku. Nanti kita ubah, ini jadi jempol, ini jadi kelingking. Nah, mengikut Yesus keputusanku. Bisa nggak adik-adik? Coba ya. Nih, pelan-pelan di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bisa semua pasti ya, langsung percaya anak-anak kita pinter-pinter ya Lause ya. Nah, yuk sekarang kita nyanyi bareng-bareng pakai musik dan pakai gerakannya. Siap? Jempol dan kelingking. Siap ya? Mengikut Yesus keputusan. Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Walau sedih ku tetap, walau sedih ku tetap ikut, walau sedih ku tetap ikut, ku tak ingkar. Walau sedih ku tetap ikut, walau sedih ku tetap ikut, walau sedih ku tetap ikut. Apa? Adik boleh duduk lagi. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan salah satu teman kita yang akan membacakan Alkitab. Nah, adik-adik di rumah juga boleh ikutin ya baca dari rumah. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu.
Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami sudah memuji Tuhan. Sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong siapkan hati kami agar bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan duduk dengan tenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan oleh Guru Injil Daniel Santoso. Mari kita saksikan sama-sama ya adik-adik. Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana tidur semalam? Wah, semoga kamu tidurnya nyenyak ya. Hari ini kita akan merayakan ibadah Paskah. Lause yang akan cerita Paskah pagi hari ini. Nama Lause adalah Lause Daniel. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita Paskah, kita semua akan berdoa ya. Yuk semuanya lipat tangan, kemudian tutup mata, tundukkan kepala, dan kita akan berdoa. Semua tirukan Lause. Tuhan Yesus, terima kasih menjaga saya semalam. Terima kasih Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada saya dan keluarga, papa, mama, kakak, dan adik. Tuhan Yesus, pagi ini saya mau mendengar firman Tuhan. Berkati saya supaya saya mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Semua katakan amin. Iya, kita sudah berdoa. Hari ini Lause membawakan sebuah cerita dengan judul Yesus hidup dalamku. Apa maksudnya ya? Yesus hidup dalamku. Lause punya sebuah gambar hati. Coba lihat. Apa warnanya? Betul, hitam. Lihat warnanya hitam. Hitam itu berarti gelap. Di dalamnya tidak ada terang, tidak ada cahaya, gelap. Orang ini adalah orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Hatinya gelap, banyak perbuatan jahat. Coba contoh orang yang hatinya gelap atau anak-anak yang hatinya gelap. Mungkin kalau disuruh pagi ini ibadah, nggak mau, aku nggak mau ibadah, aku masih mau tidur, atau aku mau nonton film. Pada ibadah datanglah bertemu dengan Tuhan Yesus. Atau hatinya yang gelap ini ketika ulangan dia mau belajar, aku mau nyontek aja, dengan nyontek aja bisa dapat nilai bagus. Kenapa harus belajar? Wah, hatinya gelap ya. Tapi ada jenis kedua, hatinya berwarna. Coba lihat. Apa ini? Merah. Betul, hatinya berwarna merah. Apa artinya? Hati yang berwarna merah ini adalah hati yang sudah mengenal Yesus. Hatinya awalnya sama, hatinya awalnya hitam, tetapi kemudian dia percaya Yesus, dibasuh oleh darah Yesus dan menjadi merah. Orang yang hatinya merah, dia akan mementingkan Tuhan, mencintai perbuatan baik, dan juga suka beribadah. Wah, menarik ya. Hari ini Lause akan cerita tentang seseorang yang hatinya awalnya hitam. Dia tidak suka sama orang Kristen, tetapi kemudian dia akan menjadi hatinya merah karena dia bertemu Tuhan Yesus. Sudah siap semua? Yuk kita akan menyaksikan cerita ini. Namaku Saulus. Kalangan orang Yahudi, mereka mengenal aku sebagai orang Farisi, pemuka agama yang taat dan setia kepada ajaran Yahudi. Tetapi
kalangan orang Kristen, aku dikenal sebagai penganiaya, penangkap mereka, dan memenjarakan mereka. Aku hari-hari ini kusar karena aku mendengar semakin banyak orang-orang Kristen, mereka berkumpul, mereka menyanyi, mereka juga belajar agamanya. Sangat mengganggu. Dan aku tidak suka kepada mereka. Aku taat kepada ajaran agamaku. Aku punya ide untuk mereka ini. Aku sudah mendatangi imam besar. Dan lihat apa yang kuperoleh. Aku mendapatkan surat kuasa untuk menangkap orang-orang Kristen. Ini adalah surat kuasa yang luar biasa. Para imam besar setuju bahwa menangkap dan memenjarakan orang-orang Kristen. Aku akan menangkap mereka. Aku akan mengadili mereka. Aku akan masukkan mereka dalam penjara. Apakah kamu juga orang Kristen? Hati-hati. Jika aku bertemu denganmu, aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu. Sekarang aku akan menangkap orang-orang Kristen itu. Wah, anak-anak, tadi sudah lihat kan siapa itu? Saulus. Coba kamu perhatikan di dadanya tadi ada gambar hati. Warnanya apa? Di sini, betul, hatinya hitam. Dia orang yang belum percaya Yesus. Bahkan katanya tadi dia mau menangkap orang-orang Kristen. Dia mau pergi ke Damsyik. Wah, apa yang terjadi ya? Yuk kita lanjutkan ceritanya. Saudara-saudara, sekarang waktunya kita akan berangkat ke Damsyik. Dan kita akan menangkap orang-orang Kristen di sana. Ayo, persiapkan senjatamu. Mari kita berangkat sekarang. Kita kejar mereka. Lihat, kota Damsyik sudah dekat. Dan kita akan segera menangkap orang-orang Kristen di sana. Ada suara apa itu? Cahaya yang begitu terang. Cahaya apa itu? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Suara siapa itu? Suara siapa? Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia Yesus. Jadi selama ini yang ku kejar. Hai, saudara-saudara, aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku sepertinya buta. Tolong bawa aku ke Damsyik. Tolong bawa aku. Wah, sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa, anak-anak ya. Saulus akhirnya bertemu dengan Tuhan Yesus melalui perjalanan ke Damsyik. Wah, coba lihat. Sesudah ini, saksikan bagaimana pertobatan Saulus. Dari Saulus yang hatinya hitam, gelap, dia akan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, berubah menjadi seorang Paulus berhati merah. Ayo kita saksikan. Aku Saulus, kini
Aku menjadi buta. Aku tidak bisa melihat. Tapi di dalam kebutaanku beberapa hari ini, aku jadi merenungkan pengalamanku bersama dengan Yesus. Aku telah bertemu dengan Yesus yang selama ini aku kira bahwa aku melakukan yang benar. Aku menyiksa orang-orang Kristen karena aku berpikir mereka salah. Tetapi ternyata aku yang salah. Aku yang salah selama ini. Bawa kabar Yesus membuat mujizat, mengasihi orang berdosa. Dia mati di atas kayu salib buat orang berdosa, termasuk aku. Itu adalah benar. Dan bukan hanya itu saja, dia bangkit pada hari yang ketiga dan sudah naik ke surga. Berita itu benar. Meskipun aku buta saat ini, tetapi hatiku terbuka melihat kebenaran itu. Oh Yesus, Yesus, aku tidak mau hidup lagi seperti hidupku yang lama. Masuklah dalam hatiku. Masuklah Tuhan, aku menerimamu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ubahlah hatiku menjadi baru. Tuhan Yesus, aku mau percaya kepadamu. Dan sekarang Tuhan, pakailah aku menjadi alat-Mu memberitakan Injil untuk hidupku yang kupersembahkan kepadamu. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan cerita Paskah hari ini tentang Yesus hidup dalamku. Hidup di dalam siapa tadi? Betul, Saulus. Saulus yang dulu tidak percaya Yesus, tetapi dia bertemu dengan Tuhan dan dia memiliki hidup yang baru. Hatinya sudah menjadi merah, hati yang percaya kepada Yesus. Wah, luar biasa ya kalau kita punya Yesus di dalam diri kita. Pasti ada sukacita senantiasa. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita akan belajar ayat hafalan ya. Lause hari ini akan mengajarkan ayat hafalan menggunakan gerakan supaya kalian lebih mudah menghafalkannya. Ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17a, atau di sini ada tertulis 2 Korintus 5 ayat 17a. Ya, oke, kita akan baca bersama-sama dulu ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke, sekarang ini gerakannya. Jadi, ketika kata jadi, kita tunjukkan jari telunjuk kita yang kiri ke atas. Jadi, apa tuh artinya jadi? Jadi itu adalah sesuatu yang penting. Jadi, ingat. Jadi, nah, siapa itu menunjukkan orang. Kita akan buat, kepalkan tangan kanan, tangan kiri, kemudian kita akan tumpukan. Siapa? Jadi, siapa? Yang ada, kita akan buat lingkaran. Yang ada, siapa yang ada? Semua, pengennya semua percaya Yesus. Semua. Nah, jadi tempelkan jari tangan kanan, tangan kiri, ditemukan di tengah. Yang ada
Kemudian di dalam, tarik jarinya ke tengah. Di dalam siapa anak-anak? Di dalam Kristus. Bentangkan tangan. Kenapa harus bentuknya begini ya, Lause? Ini artinya salib. Yesus yang tersalib di dalam Kristus. Ia bentuk lagi gambar orang. Kepal tangan kanan, kepal tangan kiri. Ia adalah, putar tangannya, ciptaan baru. Kalian boleh menyiapkan gambar hati di rumah ya. Tempelkan dulu di dada. Kemudian ia adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru karena Yesus dalam hidupku. Bisa? Yuk kita ulang saya lagi ya. Bersama-sama sekali. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 5 ayat 17a. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Oke, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Nanti kita bisa menghafalkan lagi di rumah. Anak-anak semua bisa belajar lagi di rumah. Kita akan tutup ibadah kita hari ini cerita firman Tuhan. Yuk, semuanya berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala semua, tirukan Lause. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya belajar firman Tuhan. Saulus diubahkan hatinya karena Engkau, Yesus, hidup di dalamnya. Tolong kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bye. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama dengerin firman Tuhan ya. Gimana? Adik-adik udah ngerti nggak firman Tuhan ya? Tadi ceritanya tentang apa sih? Masih ingat? Tentang apa? Ya, pasti masih ingat ya, Rosa ya. Orang baru aja kita tonton bareng-bareng ya. Iya. Nah, tadi di firman Tuhannya kan kita udah bahas nih tentang Paulus ya, yang awalnya namanya Saulus, yang awalnya dia begitu pengen tuh jahatin orang-orang yang ikut Tuhan. Tapi akhirnya di gimana tadi Rosa ya hidupnya ya? Tadi lihat nggak, Paulus menjadi ikut Tuhan, dia taat sama Tuhan. Nah, tiap harinya dia menyebarkan firman Tuhan. Nah, coba sekarang siapa yang mau jadi seperti Paulus? Dia selalu mau ikut Tuhan. Ya, jadi sama kayak Paulus tuh ya, ketika bertobat, akhirnya setiap harinya dia tetap ikutin suara Tuhan, ikutin perintah Tuhan, bahkan nyebarin firman Tuhan ke sekelilingnya. Nah, sekarang nih adik-adik kita mau sama-sama saksikan nih, ada beberapa teman-teman kita dan Lause-Lause yang mau mempersembahkan satu pujian yang bercerita tentang ini, yang bercerita tentang setiap hari mengikuti Tuhan. Nah, yuk sekarang kita saksikan bersama-sama. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my heart. Day by day, I'm learning to love you. Day by day.
Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you never walk away. As you change my life, day by day, day by day, day by day, day by day. Nah, persembahan pujiannya bagus ya tadi ya Elsa ya. Iya, bagus. Semoga persembahan pujiannya tetap ingatin kita tuh untuk setiap harinya mau ikut Tuhan, mau biarkan Tuhan tetap tinggal di dalam hati kita. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah Paskah kita hari ini, langsung mau sama-sama nih ajak kita berdoa untuk banyak hal. Karena adik-adik sendiri juga sudah mengerti, sudah tahu kalau adik-adik sekarang jadi nggak bisa kemana-mana kan, harus di rumah terus. Itu semua karena adanya virus yang belakangan ini ada di banyak negara. Nah, langsung mau ajak kita sama-sama berdoa untuk yang sakit, untuk Indonesia, untuk teman-teman kita di sekolah minggu maupun di sekolah. Yuk, sekarang kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sembuhin yang sakit corona dong. Aku mau tidur. Aku lagi doain. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan ya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Indonesia yang sedang diserang coronavirus agar bisa cepat coronavirusnya pergi dari Indonesia, agar tidak banyak orang yang terserang lalu meninggal. Tuhan berkati juga Jokowi dan para menterinya agar bisa mengatasi coronavirus dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga agar kita semua bisa tetap tidak terserang coronavirus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus, sekarang saya mau berdoa untuk bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa yang lain karena sedang menghadapi virus corona. Tuhan Yesus, saya mau berdoa untuk para dokter, para perawat, dan para medis supaya mereka dapat menangani pasien yang terkena virus corona. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk kami semua supaya kami dapat beraktivitas kembali seperti semula, seperti bisa belajar kembali di sekolah dan dapat ke gereja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, sekarang langsung mau tutup di dalam doa. Yuk kita sama-sama lepas tangan lagi, tutup mata, kita tutup kebaktian Paskah hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, sekalipun keadaan tidak memungkinkan untuk kami sama-sama beribadah di gereja, tetapi kami masih bisa beribadah, menyediakan waktu untuk beribadah di rumah. Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini, firman Tuhan sudah kami dengar, apa yang sudah kami nyanyikan, sudah kami doakan, semuanya dapat kami ingat di dalam hati kami dan kami dapat melakukan firman tersebut dalam kehidupan kami setiap harinya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang pimpin, Kau yang sertai hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sebelum kita menyudahi kebaktian ini, Lause mau ajak kita nih sama-sama mendengarkan ada satu pesan nih Lause nih dari teman kita. Ya, yuk kita saksikan sama-sama. Halo teman-teman, selamat hari Paskah ya. Tetap semangat walaupun kita harus stay at home. Belajar dengan rajin dan taat pada papa mama di rumah. God bless you. Selamat Paskah adik-adik yang kekasih. Kita bersyukur bahwa hari ini kita bisa merayakan Paskah walaupun tidak di gereja, tidak di ruang kelas sekolah minggu,
tetapi kita tetap dapat memuji Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan yang tadi kita dengarkan, biarlah kita betul-betul mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu ada di dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, sekarang mari sama-sama Loswase kita ucapkan selamat Paskah sekali lagi ya buat anak-anak kita. 1, 2, 3. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai